pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya di sini? Saya, Ibu. Nah, Ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih anak-anak. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Nur Arsyah Masyura. Hadir, Ibu. Salsabila Pratiwi Putri. Hadir, Ibu. Vira. Hadir, Ibu. Nur Fajrianti. Hadir, Ibu. Saskia. Hadir, Ibu. Rasti. Hadir, Ibu. Fauzan. Hadir, Bu. Rizky. Hadir, Bu. Afdal. Hadir, Bu. Siap belajar hari ini anak-anak? Siap. Kalau sudah siap, alangkah baiknya kita berikan dulu biar kita tambah semangat. Oke. Berdiri semua, berdiri dulu. Ice breaking awal pembelajaran. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntakkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dihentikan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua. Ke atas tangan kita, dipinggang keduanya. Sekarang kita bengkokkan, yang rajin wahai teman. Berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Nah, anak-anak, kita sudah sedikit minta kalian fokus pada pembelajaran hari ini ya. Anak-anak, coba kita perhatikan di lingkungan sekitar kita, baik itu di sekolah ataupun di rumah. Pernahkah kalian melihat hewan? Pernah. Siapa yang punya kucing di rumah? Saya. Siapa yang melihat hewan waktu berangkat ke sekolah? Saya. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Nah, hari ini pembelajaran kita adalah tentang ada hewan apa saja di sekitarmu. Kita juga bakal belajar bahwa semua itu hewan memiliki ciri dan kebutuhan yang berbeda. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan pengertian hewan. Hewan adalah makhluk hidup yang dapat bergerak, bernapas, membutuhkan makanan, dan tidak dapat membuat makanannya sendiri. Selain itu, hewan juga dapat berkembang biak dan peka terhadap rangsangannya dari lingkungannya. Hewan memiliki berbagai jenis dan bentuk, hidup di darat, air, maupun di udara, serta memiliki ciri beradaptasi yang berbeda-beda sesuai dengan habitatnya. Hewan juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kehidupan manusia. Selain pengertian, ada juga fungsi hewan, yaitu hewan sebagai sumber makanan, seperti ayam menghasilkan telur dan daging, serta sapi menghasilkan susu. Hewan juga membantu pekerjaan manusia, misalnya kerbau untuk membajak sawah. Selain itu, hewan bisa menjadi peliharaan yang menyenangkan seperti kucing dan ikan. Nah, anak-anak, Ibu akan memperlihatkan kalian video pembelajaran. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Ibu. Ayam. B. Bebek. Bebek. C. D. Dinosaurus. Dinosaur. E. Elang. F. Flamingo. G. Gajah. H. Harimau.
tadi ada hewan apa saja yang kalian lihat? Ikan. Apakah semua bentuknya sama? Nah, anak-anak, itulah yang disebut dengan keanekaragaman hewan. Ada yang besar, ada yang kecil, ada hidup di darat, air, udara. Nah, contohnya, ini gambar apa? Nah, ciri-ciri ikan itu adalah hidup di air, bernafas dengan insang, memiliki sirip untuk berenang, tubuhnya bersisik, dia bertelur. Kebutuhannya apa saja? Makanannya itu bisa pelet, plankton, atau hewan kecil seperti cacing. Terus air yang bersih, terus yang ketiga itu oksigen dalam air, yang terakhir tempat hidupnya seperti kolam, sungai, atau laut. Mengerti? Nah, kalau sudah mengerti, ada yang berani naik untuk menentukan ciri dan kebutuhannya? Saya, Ibu. Salah sambil berting, silahkan. Baik, jadi ini bebek, ciri-cirinya itu memiliki paruh pipi, terus berbulu, kakinya berselaput dan bertelur. Terus kebutuhannya itu makanan boleh padi atau jagung, hidup di air atau di darat. Terus tempat tinggalnya itu boleh di kandang. Ya, baik. Berapa temannya? Nah, sekarang kalian sudah mengerti? Nah, kalau sudah mengerti, Ibu akan memberikan kalian kelompok. Yang di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Setiap kelompok itu mendapatkan lembar soal, di mana lembar soalnya itu kalian disuruh amati ciri-ciri dan kebutuhan hewan. Mengerti anak-anak? Mengerti. Ya, Ibu. Jika belum dipahami, tolong bertanya sama Ibu, nah. Iya, Ibu. Nah, kalian punya waktu mengerjakan itu 7 menit. Sudah itu, kalian presentasikan setiap kelompok. Mengerti? Mengerti. Harus mengerjakan anak-anak. Iya. Kerja kelompok. Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan yaitu kucing. Anggota yaitu Rasti, Anti, Ririn, Dwi, Rara, Dilda. Itu kucing memiliki 4 kaki, mempunyai mata, telinga, mulut, ekor, dan mempunyai pernapasan paru-paru. Hidup di darat dan bisa menjadi peliharaan. Berkembang biak beranak, itu makanannya itu kebutuhannya ikan, daging, air, dan lain-lain. Sekian. Kelompok 2 mana? Saya, Ibu. Silakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini kami beranggotakan 1 Nur Arsya Mesyura, Fira, Muhammad Afdal, Inaya Wulandari, Salsabila, Nurul Syawalia, Siti Nur Rahma, dan Tiara Sartika. Di sini kami mengamati gambar kuda. Kuda memiliki ekor, berkaki 4, beranak, memakan rumput, memiliki poni, bisa membantu pekerjaan manusia seperti delman. Biasa ditemukan di Jeneponto, Ibu. Nah, kelompok 3 lagi. Ya, jadi baik. Jadi di sini saya mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Fauzan Jafar, ada Saskia dan Inaya Wulandari. Jadi di sini saya mengamati kelinci. Jadi ciri-cirinya itu dia mempunyai telinga yang besar dan mempunyai bulu, dan juga dia beranak. Dia hidup di darat dan dia mempunyai kaki
4. Kebutuhannya itu dia makan rumput, wortel dan sayur. Dan dia juga butuh minum. Ya, jadi itu saja hasil diskusi saya. Terima kasih. Bernapas kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Baik, saya dari kelompok 4 yang beranggotakan Nur Inaya Nabila, Rizky Farhesi, Ainun, Tiara, Ika, dan Yuslina. Di sini saya mengamati ciri-ciri sapi. Yang pertama itu memiliki 4 kaki, kedua memiliki ekor, ketiga hidup di darat, yang keempat bernapas menggunakan paru-paru, yang kelima memakan rumput, yang keenam beranak, yang terakhir memiliki badan yang besar. Mungkin itu saja. Beri apa kelompok 4. Nah, baik anak-anak, dari tugas kelompok kalian bisa kita simpulkan bahwa hewan itu ada hidupnya di darat, di laut, ataupun di udara. Nah, Ibu mau dengar sedikit bagaimana perasaan kalian pembelajaran hari ini. Apakah senang? Senang! Nah, anak-anak, dari pembelajaran hari ini kita sudah mempelajari bahwa Tuhan itu menciptakan hewan dengan berbagai bentuknya, ciri-cirinya, fungsinya. Semua itu menunjukkan bahwa betapa luar biasanya Tuhan menciptakannya. Nah, oleh karena itu kita sebagai manusia harus menyayangi, merawat, dan melindungi hewan yang ada di sekitar kita. Nah, Ibu harap setelah pembelajaran hari ini kalian lebih menyayangi makhluk hidup yang ada di sekitar kalian ya anak-anak. Iya, Ibu. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Nah, semoga ilmu yang kita dapat ini membawa berkah. Ibu minta ketua kelasnya untuk menutup pembelajaran hari ini. Duduk siap. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Aplaus untuk kalian.